وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال الإمام السعدي رحمه الله: وأعدوا عليكم الكفار الساعين في هلاكهم وإبطال دينكم. Dan persiapkanlah oleh kalian terhadap orang-orang kafir yang berusaha merusak, menghancurkan kalian, menghancurkan agama kalian. Mastata'tum min quwwah, persiapkan semampu kalian dari kekuatan. Akul ma taqdirun alaih min quwwah, segala sesuatu yang kalian mampu dari kekuatan, akal, badan, senjata, atau yang semisalnya. Apapun itu bentuknya, persiapkan. Mau akal, mau kekuatan akal, badan, senjata, dan yang semisalnya. Mimma yu'inu ala qitalihim, dengan mempersiapkan segala sesuatu yang akan menolong kalian untuk memerangi mereka. Wadakhala fi dzalika anwa'un as-sina'at allati tu'mal fiha asnaf al-aslihah al-alat al-madafi' wal-rashashat wal-banadiq wal-tayyarat al-jawiyyah wal-maraqib al-barriyyah wal-bahriyah wal-husun wal-qila' wal-khanadiq wa alat ad-difa'. Persiapkan dari berbagai macam peralatan, materi-materi yang digunakan untuk berperang, alat-alat, ya, senjata, tank baja, pesawat tempur, ya, kendaraan darat, laut, udara, benteng, parit-parit, alat-alat yang lainnya, seluruhnya disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersiap-siap. Jangan sampai musuh sudah datang hancur, jangan sampai kita sudah diserang, kaum muslimin sudah dibunuhin, ya baru persiapan. Wah, ini telat, memakan korban. Artinya persiapan, semuanya persiapan. Dari senjata, akal, pikiran, apapun itu bentuknya. Warraya siyasah allati biha yataqaddam al-muslimun. Juga masalah pikiran, siasat. Siasat seperti apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memerangi Genghis Khan, punya siasat, taktik, strategi, mengusir pasukan Mongol dari Baghdad ketika itu 700 tahun yang lalu kurang lebih, mengusir pasukan Genghis Khan. Genghis Khan itu diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, satu perempuannya, kekuatan satu perempuan pasukan Genghis Khan yang menyerang Baghdad di zaman Ibnu Qayyim, zaman Ibnu Katsir, A'immah Zahabi, gurunya Syekhul Islam, yang mampu membunuh 2 juta orang kaum muslimin di Baghdad ketika itu. Satu perempuan dari pasukan Genghis Khan ini bisa memporak-porandakan 10 rumah. Ya, 10 rumah ini bisa dibunuhin semua sama satu perempuan. Memiliki kemampuan untuk membunuh kaum muslimin. Ya, artinya memang terlatih. Orang kafir saya terlatih
Nah, kita dari lelakinya kaum mukminin olahraga juga enggak, paling sedikitnya olahraga, jaga kesehatan. Ya, paling sedikitnya olahraga, jaga kesehatan. Bergerak. Ini gerak enggak, tidur iya. Ya. Olahraga kok sekarang apa? Olahraga jari, TikTok, sama apa rehat. Olahraga jari ente jarinya pusing, kepala pusing. Suruh jalan ambruk, nggak punya kekuatan. Minimal jalan, lari 1 jam, setengah jam. Artinya ada gerak dalam badan, ada gerakan badan. Walaupun nggak ekstrim, nggak harus main bola. Besoknya sakit, meriang. 3 bulan baru sembuh. Nah, jangan. Seimbangkan dengan kekuatan badan, jangan ekstrim juga. Ntar kalau udah pemanasan, udah apa, berjalan waktu lama, baru bertahap, naik lagi levelnya. Terus berjalan, naik lagi. Nah, seperti itu. Ini olahraga udah pensiun 30 tahun, mau naik, main game, besoknya langsung stroke, ototnya meleot. Nah, jangan, itu salah juga. Allah musta'an. Itu digambarkan oleh Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitabnya Ibnu Katsir Bidayah wan Nihayah. Ini kuatnya perempuan pasukan Genghis Khan di zaman Syekhul Islam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu dah nyuruh, memerintahkan kepada kita, siap-siap walaupun enggak ada musuh. Musuh bukan enggak ada, tapi enggak kelihatan. Belum terang-terangan. Nanti kalau udah keterang-terangan baru kaum muslimin lemah, baru. Ini yang berbahaya. Karena ketika itu pasukan angkatan bersenjatanya Baghdad lemah. Waktu lemah itulah musuh akan menyerang. Sama, setan juga sama ke tubuh kita. Bukannya nggak menyerang, lihat waktu lengahnya. Waktunya, badannya, situasi, kondisi. Ketika kita lengah, kesetanan, naudzubillah. Ya. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelumnya sudah memerintahkan untuk bersiap-siap. Loh, mana musuhnya? Ya siap-siap saja. Nah, ini perintah, walaupun nggak ada musuh, bukan nggak ada musuh, musuh ada, belum terang-terangan. Ya, terlalu banyak peperangan, pertempuran terlalu banyak. Ya, kalau di Indonesia sendiri, Jepang atau sebelumnya Belanda, sebelumnya raja-raja dan lain sebagainya. Kesini zaman PKI, zaman terus di Ambon RMS, zaman sekarang KKB dan lain sebagainya. Ya, itu memang urusan tentara, tapi kaum muslimin ya bukan ikut, tetapi memang kalau diperintahkan oleh negara ya persiapan. Kalau ada perintah dari negara, ya mau nggak mau udah harus siap. Hukumnya fardhu ain. Kalau negara sudah memerintahkan wajib militer bagi sipil, ya harus mempunyai persiapan. Perang Ukraina, Rusia. Ya, ini perang Ukraina, Rusia. Nah, kalau naudzubillah jangan sampai terjadi di negara kita, sangat berbahaya. Naudzubillah. La qadarullah. Artinya tetap persiapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menolong kaum muslimin
menjaga darah kaum muslimin, menjaga nyawa kaum muslimin. Karena apa? 2 juta orang di Baghdad 700 tahun yang lalu mati, dibunuhin. Allah musta'an. Sehingga persiapan, bagaimanapun juga kaum muslimin harus paham, harus persiapan. Bangunin tuh, bangunin. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ala innal quwwatar rami. Ketahui sesungguhnya yang namanya kekuatan itu menembak, melempar. Panah dulu panah melempar. Sekarang apa? Senjata, pistol dan lain sebagainya. Laras panjang, laras pendek. Tank, persenjataan daratan, melempar, menembak. Drone, menembak pakai satelit. Ya, tanpa awak. Pesawat tempur. Ya. Menembak. Nuklir, menembak. Semua menembak. Melempar, dilemparkan, dilontarkan, ditembakkan. Oleh karena itu, lebih-lebih sekarang drone tanpa awak. Ini yang membuat sulit lagi pertempuran. Musuhnya drone, nggak kelihatan orangnya kemana. Ya jauh dikendalikan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan pada lemparan. Lah drone ngelempar. Ya. Monitor dari jarak jauh. Dari negaranya pakai satelit kirim, orangnya nggak ada. Ya, dia bawa bomnya juga kecil, tapi nuklir, mempunyai efek yang sangat besar. Ini dia yang bahaya tuh. Ya, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahui sesungguhnya inti dari kekuatan adalah tembakan, lemparan. Mau ngelempar dari mana? Jarak dekat, sedang, jauh, ketinggian, bawah, atau satelit. Semuanya sudah luas. Algoritmanya sudah sangat kompleks di dalam pertempuran. Ketika masih pasukan infanteri atau pasukan pejalan kaki, ini udah pasukan drone. Ya, ada pasukan satelit, ada pasukan, bukan sebatas pasukan angkatan darat, laut, udara. Ini harus ada. Space Army misalkan, ini semua ada. Karena inti dari kekuatan tembakan. Inti dari kekuatannya tembakan, melempar, melontar, menembak. Tembakan juga kalau pelurunya satu-satu, kayak zaman dulu, kelamaan. Tes baru nyampe, tes baru nyampe. Sekali tembak 1000 peluru. Ini yang terus kecepatannya dan lain sebagainya. Itu kan Arab. Itu negara, bukan sipil. Ya, artinya itu pun harus dipersiapkan oleh waliul amr atau yang lainnya. Kalau kita sebatas kita ya jaga kesehatan tubuh saja dan mentalnya harus dijaga. Ditambah lagi apa? Bela dirilah. Kalau misalnya ada musuh depan bisa gelut, berantem. Jangan kita ada musuh kabur. Ini persiapan. Kapannya ya Allah alam. Yang jelas sudah ada perintah dari Allah untuk persiapan, penjagaan. Itu pun nunggu komando dari pemerintah negara Republik Indonesia. Tidak bisa sipil main-main, nggak bisa.
Nggak boleh. Bukan tugasnya sipil, tetapi persiapan ya harus. Kalau senjata serahkan kepada pemerintah. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليه عند القتال ولهذا قال من رباط الخيل dari ribatul khail persiapan kendaraan kuda sampai sekarang pun al khail berkuda itu apa? Itu disuruh diperintahkan bahkan ada pasukan berkuda itu ada. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum sehingga membikin takut musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Wa hadzal illah mawjuda fiha fi dzalika zaman. Alasan-alasan ini ada pada waktu tersebut. Irhabul a'da memberikan rasa takut kepada musuh. Wal hukum yaduru ma'illati sedangkan hukum berporos kembali kepada ilahnya, alasannya. Nah, Faidah kana syai' mawjud aktsar irhaban minhu. Apabila sesuatu tersebut lebih terkandung di dalamnya menakutkan ya kepada musuh seperti kendaraan darat, laut, udara, sayyaratul bariyah, al-hawaiyah, al-mu'addal lil-qital allati takun nikaya fiha asyad, yang mana tipu dayanya lebih dahsyat, lebih kuat, lebih bagus lagi. Kanat ma'muran bil isti'dad minha. Ini lebih diperintahkan lagi. So, lihat ini ucapan siapa? Ulama kibar. Bukan kibar lagi nih, gurunya Ibnu Utsaimin. Ya. Beliau gurunya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Artinya semakin di situ manfaatnya besar untuk kaum muslimin, maka lebih lagi untuk diperintahkan persiapannya. Wasa'i li tahsiliha, berusaha untuk menggapainya, menciptakannya, membuatnya. Hatta innaha idza lam tujad illa bi ta'allum as-sina'ah wajib dzalik. Kalau enggak bisa kecuali harus belajar, maka wajib. Enggak heran kalau Saudi itu belajar sana, belajar senjata ke Inggris dibayar. Bayar belajar gratis. Makasih ya. Oh nggih. Sun. Belajar pesawat. Nah, ini negara, tugasan negara. Ya, kata Imam Sa'di rahimahullah. Hatta walaupun tidak bisa digapai kecuali harus belajar. Belajar ma'ruf. Ya. Cabangnya banyak, jenisnya banyak. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wajib dzalik. Wajib, hukumnya wajib. Apalagi udah disuruh sama pemerintah mau belajar ke Amerika. Oh, negeri kafir. Kelas, ini udah pemerintah. Ya, pemerintah. Saudi aja ngirim kaum muslimin ke Inggris, ke Amerika, kemana belajar senjata. Ini negara. Hukumnya wajib. Ya. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidaklah suatu perkara yang wajib kecuali harus dilakukan, disempurnakan dengan yang wajib, maka dia hukumnya wajib. Ya, menjaga darah kaum muslimin apa hukumnya? Menjaga nyawa kaum muslimin apa hukumnya? Wajib. Ya, menjaga darah nyawa kaum muslimin. Mau dibunuhin seperti Suriah? Hah? Diacak-acak sama Amerika dengan alasan terorisme, padahal mereka adalah terorisme. Enggak ada. Di Baghdad zamannya siapa? Saddam. Namanya Saddam, operasi intelijen Amerika dengan alasan
Bahwasanya Irak, Saddam mempunyai senjata pembunuh massal, mana nggak ada. Sampai sekarang mana nggak ada. Itu pun diucapkan oleh Presiden Rusia, nggak ada. Hanya untuk membunuh kaum muslimin saja. Justru mereka lah yang teroris sebenarnya. Di mana lagi? Rohingya beberapa tahun yang lalu. Al-muhim kaum muslimin banyak dibunuh. Ya. Itu nggak ada janji, waktu nggak ada, janjian dulu yuk. Ya, kita nggak ada. Persiapan harus. Ya. Persiapan sebatasnya, jangan melampaui. Mastata'tum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Bukan diperintahkan, nggak disuruh maksimal. Di sini mastata'tum, semampu kalian. Ya, semampu kalian. Ya mampunya apa? Olahraga, jaga kesehatan. Nah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Semampu kalian dari kekuatan. Mampunya apa? Mampunya apa dulu? Perang dulu. Belanda. Bambu runcing, padahal musuhnya pakai pesawat, pakai bedil-bedilan. Udah semangat aja. Allahu Akbar. Mana bambu runcing? Jauh, dapat enggak? Kan enggak. Tapi karena dengan semangat itu akan apa? Turhibuna aduwakum. Membikin tunggang langgang, lari, terbirit-birit musuh kalian. Itu. Melihat bambu runcing. Adu Allah wa aduwakum. Ya. Ada illah di situ. Ada alasan di situ untuk mengusir musuh Allah dan musuh kalian. Bambu runcing, takbir, ya. Nah, peralatan juga. Zaman-zaman Jenderal Sudirman dan anak didikannya, Soeharto termasuk anak didikan Jenderal Sudirman. Peralatan sederhana, dengan musuh pesawat tempur ketika itu sudah canggih. Ya. Ngebom sana, ngebom sini. Tapi pasukan kaum muslimin dengan bambu runcing dan takbir. Ya. Nah, semampu ya. Sing ono wae. Bahasa Sunda no aya we. No aya bambu runcing ya bambu runcing. Ya. Enggak diperintahkan besar-besar. Ya itu kalau punya dana sebagainya, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak perlu bambu runcing. Bisa mengusir apa? Belanda, Jepang dan yang semisalnya dari penjajah. Nah, wa qalu turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Nah, dengan demikian akan mengusir musuh Allah dan musuh kalian. Mimman ta'lamun annahum a'da'akum. Yang kalian sendiri mengetahui siapa musuh, siapa kawan. Ya musuh jangan dijadikan kawan. Kalau kalian sudah mengetahui musuh kalian, ya harus disikapi. Musuh jangan sekali-kali dijadikan sebagai kawan. Wa qarina min dunihim la ta'lamunahum. Allah ya'lamuhum. Dan yang lainnya selain mereka ini kalian enggak tahu. Memang sayuqatilunakum ba'da hadzal waqt alladhi yuqatibumullah. Yang mereka juga akan memerangi kalian setelah kejadian ini pasti ada persiapan dari orang kafir yang lainnya, dari musuh yang lain. Berarti apa? Musuhnya apa? Berlapis. Artinya apa? Harus persiapan. Jangan kondisi seperti dulu tahun 98, 99 kerusuhan di Ambon, kaum muslimin dibunuhin. Nah, nggak siap, nggak ada persiapan. Ya, memang nggak tahu. Justru mereka yang sudah persiapan. Nah,
Itu 22 tahun yang lalu. Ini negara Indonesia, negara kita. Kejadian-kejadian itu. Nah, sangat berbahaya. Sekarang KKB di Papua, terorisme. Ya, membunuh sipil, membunuh TNI dan lain sebagainya. Ada terorisme. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ngasih kabar, ngasih berita. Ada juga musuh yang lain selain mereka. Selain di hadapan kalian, ada yang lain. Min dunim, selain mereka. La ta'lamunahum. Kalian enggak tahu. Masih ada musuh yang lain. Allah ya'lamuhum. Allah Maha mengetahui mereka. Walidzalika amarahum bil istidad. Ini sudah jauh-jauh, sudah lama, ribuan tahun semenjak Allah turunkan Al-Quran yang suci, ayat yang mulia ini. Artinya musuhnya berlapis, musuhnya banyak. Hati-hati. Siapa yang terbayangkan setelah Belanda akan datang Jepang? Wa akharin, masih ada lagi. Timur sama siapa? Hah? Siapa backingan belakangnya? Hah? Negara Portugal dan yang semisal. Bisa Australia, bisa yang lainnya. Portugal. Al-muhim sama. Ya. Artinya musuh itu berlapis. Jangan dikira sudah selesai. Wa qarina min dunihim la ta'lamunahum. Selain mereka, ya kalian enggak tahu. Artinya kalau sudah enggak tahu, ya waspada, persiapan. Lebih-lebih yang paham tentang itu. Yang di dunia intelijen. Ini negara yang mengambil alih. Walidzalik amaran bil isti'dad wa min a'zam ma yu'in ala qitalihim badal nafaqat al maliyah fi jihad al kuffar. Di antara perkara yang bisa membantu memerangi mereka adalah dengan harta. Pesawat tempur berapa sih harganya? Triliunan. Kalau beli 100, ya kan minimal 100 triliun. Ada duit berapa? Baru pesawatnya, belum amunisinya. Amunisi udah tembakin, harus ada cadangan. Ya, makanya Saudi kenapa belanja senjata banyak, kayak belanja kacang. Ya, belanja senjata dari Amerika, Rusia, China, semua belanja. Butuh apa? Fulus. Ya, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini wa min a'zam ma yu'in ala qitalihim badlun nafaqat al-maliyah. Harta butuh. Belum baru senjata, belum makannya. Belum pasukannya harus dikasih makan. Ini duit. Butuh harta. Nah, para sahabat menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini untuk jihad. Para sahabat menginfakkan hartanya di jalan. Karena memang butuh harta, perang itu butuh harta. Ya. Perang itu butuh harta. Berapa kerugian Amerika memerangi Baghdad? Memerangi mana lagi? Negara-negara yang lain, negara Teluk, negara yang lain. Berapa kerugian? Harta. Mereka tinggal cetak uang aja, berapa dihitung. Biaya perang dihitung, nyetak sendiri. Ya, itu harta. Nah, negara mana lagi? Yang terbaru. Tadi
Di Asia, Amerika juga mengalami kerugian besar. Di Vietnam, perang Vietnam, yang menang di mana? Di Vietnam kalah. Menangnya di mana? Di film doang, film Rambo doang. Film doang dibikin sama dia. Tapi kalau kejadian sebenarnya tidak. Nggak ada yang menang. Amerika. Nah, kemudian di tempat-tempat yang lain ini harta. Ya, a'dham ma yu'in ala qitalim badrun nafaqat, mencurahkan nafkah maliyah, harta fi jihadil kufar. Ya, di dalam memerangi orang-orang kafir. Ya. Berapa banyak dari kalangan para sahabat yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat yang mulia yang lainnya. Banyak sekali mereka infakkan untuk berperang, untuk berjihad. Karena memang apa? Butuh mal, belum makanan, pasukan. Harus ada. Pasukan nggak bisa jalan nih kalau dalam keadaan lapar. Waduh, lapar gimana mau jalan? Ya nggak bisa. Kedinginan dan lain sebagainya. Ini butuh mal, harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dari apapun apa yang kalian infakkan, harta sedikit pun atau banyak di jalan Allah, pasti akan Allah ganti, Allah berikan pahalanya. Allah lipat gandakan dengan yang banyak, berlipat-lipat. Nah, hatta inna nafaqa fi sabilillah tudha'af ila 700 dha'fin ila ad'af katsirah. Nafaqah jihad fi sabilillah dilipat gandakan, berlipat-lipat. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Kalian tidak akan dizalimi oleh Allah, tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah. Tidak akan. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.